Ini dia saat yang kamu tunggu, terutama bagi para pecinta anime. Lagi-lagi anime ini berhasil menggeser salah satu garapan Makoto Shinkai, yaitu Kimi no Na wa. Bagi kalian pecinta anime tentu tidak asing lagi dengan serial anime Kimetsu no Yaiba. Anime ini diangkat dari seri manga, ditulis dan diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge yang diproduksi oleh Ufotable. Biar nggak makan durasi panjang, langsung saja bersatu kita teguh, bertiga kita trio macan. Ini dia Kimetsu no Yaiba, the movie, the Mugen Train Universe. Here we go again. Welcome to spoiler. Nah, anime ini telah menyelesaikan season satunya pada tanggal 1 September 2019 yang lalu dan kembali merilis seri terbarunya pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam bentuk movie. Anime ini memiliki karakter utama di dalamnya, yaitu Kamado Tanjiro dengan pengisi suara Hanae Natsuki, Kamado Netsuko dengan pengisi suara Kitao Akari, Agatsume Zenitsu dengan pengisi suara Shimono Hiro, Hashibiri Inosuke dengan pengisi suara Matsuoka Yutsisugu. Nah, buat kalian yang belum pernah menonton seri anime yang satu ini, kita pengen kasih spoiler warning terlebih dahulu, biar penyesalan tidak datang setelah mengetahui betapa bagus plot ceritanya. Sebelum beranjak langsung ke movie-nya, jangan sampai nyesal loh ya. Nah, dari episode terakhir Kimetsu no Yaiba memperlihatkan Komando Tanjiro dan kawan-kawannya telah sampai ke dalam kereta api yang menjadi tujuan misi berikutnya dan bertemu dengan sang pilar api di dalam kereta api itu. Tetapi tiba-tiba Tanjiro merasakan ada hal yang aneh, yaitu ada sedikit bau iblis di dalam kereta ini. Begitupun juga Rengoku, sang pilar api yang merasakan hal yang sama. Lalu muncullah iblis di dalam kereta itu, tetapi iblis itu tak cukup kuat menghadapi sang pilar api Rengoku. Namun itu semua hanyalah sebuah mimpi terhubung yang disebabkan oleh salah satu iblis bulan kelas bawah yang bernama Enmu. Karena sebelum Tanjiro dan kawan-kawan berada di dalam kereta ini, Enmu sudah bersekongkol dengan salah satu petugas kereta dan beberapa orang lain yang sudah ada di dalam kereta ini. Tetapi di sini Netsuko tidak terpengaruh oleh kekuatan Enmu dan dia berhasil menyadarkan Tanjiro dengan membakar tali penghubung mimpi yang diciptakan Enmu, yaitu si pengguna dapat memasuki mimpi orang lain. Nah, di sini Tanjiro minta tolong kepada Netsuko untuk menyadarkan sang pilar api dan kawan-kawannya dengan kekuatan darah milik Netsuko. Nah, bisa saja sih di sini Tanjiro memotong tali itu dengan pedangnya, tetapi hal itu dapat membuat orang yang bermimpi tidak akan mendapatkan kesadarannya kembali. Lalu Tanjiro pun bergegas mencari keberadaan iblis Enmu dan dia berhasil menemukannya di atas kereta. Nah, setelah itu pertarungan pun terjadi antara Enmu dan Tanjiro. Tanjiro berhasil memotong kepala Enmu, namun reaksi yang dirasakan Tanjiro berbeda dengan iblis yang pernah dia hadapinya. Karena jika kepala iblis telah dipenggal, maka mereka akan lenyap. Tetapi ini berbeda dari yang dia rasakan. Namun kemudian muncullah Inosuke yang sudah sadar dari mimpinya dan langsung menemui Tanjiro. Tetapi terlambat, Tanjiro baru sadar ternyata seluruh kereta itu adalah bagian dari iblis Enmu. Dan mereka berlima bergegas menyelamatkan orang-orang yang masih tertidur di dalam kereta ini. Sembari menyelamatkan orang di dalam kereta, Tanjiro menyuruh Inosuke untuk mencari kelemahan iblis itu. Dan ternyata kelemahan iblis itu berada di ruang masinis kereta. Lalu mereka berdua pun berhasil memotong tulang leher iblis itu yang terletak di bawah ruang masinis. Nah, setelah mengalahkan iblis itu, Tanjiro pun terluka parah dan mengalami pendarahan di perutnya. Namun itu hanya sementara karena sang pilar api memberi masukan kepada Tanjiro. Lukamu itu bisa sembuh seketika jika kamu menggunakan teknik pernapasan milikmu dan pendarahannya pun berhenti. Tetapi hal tak terduga pun muncul. Salah satu iblis bulan atas nomor 3 datang ke lokasi itu dan pertempuran pun berlanjut antara sang pilar api Rengoku dan iblis bulan nomor 3 yang bernama Akasa. Nah, di sini pertarungan hebat pun terjadi. Tanjiro dan Inosuke melihat pertarungan ini sampai-sampai mata mereka berdua tidak bisa melihat pergerakan mereka. Di dalam pertarungan, sang pilar api mendapatkan luka di mata kirinya. Namun iblis Akasa tidak mendapatkan luka sedikit pun dikarenakan tubuh iblisnya yang dapat pulih dengan cepat dan membuatnya terlihat baik-baik saja.
Nah, sampai di penghujung pertarungan, serangan demi serangan pun dilancarkan dan akhirnya tiba di mana sang pilar api mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tanjiro dan kawan-kawannya dengan memanfaatkan matahari yang sudah mulai terbit. Nah, di sini sang pilar api mengalami luka yang cukup serius di dadanya akibat menahan serangan iblis Akasa yang mau lari dari pertarungan yang dikarenakan kemunculan matahari. Sang pilar api pun memegang erat tangan iblis Akasa agar tidak lari, dan Tanjiro beserta Inosuke ikut menyerang habis-habisan. Namun itu semua sia-sia saja. Akasa berhasil kabur dan sang pilar api Rengoku tewas di tempat ini. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam ILT.